Shalom saudara, kita semua mengucapkan shalom, salam sejahtera untuk setiap kita. Pagi ini sangat baik untuk memulainya dengan memuji, menyembah Tuhan, bersekutu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang membawa kita kepada yang berumput hijau, yang meluruskan jalan kita. Mari persiapkan diri kita, jangan lakukan sambil-sambil, supaya kita bisa fokus memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Untuk setiap kita juga bisa klik tombol close caption-nya, supaya nanti mungkin kalau ada lagu yang liriknya saudara tidak familiar, saudara bisa baca subtitle-nya gitu. Mari persiapkan hati kita saudaraku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tinggikan dan muliakan Engkau melalui perkataan kami, tindakan kami. Kami mengagungkan Engkau, mengakui Engkau dalam segala laku kami. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini saudara. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Mari Tuhan. katakan lebih baik Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan sekali lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
tinggikan kebaikan-Mu, kasih setiamu akui Tuhan, Dia dalam segala laku buat kebaikan-Mu, luruskan jalanmu berterima Allah yang kasih Yesus. memberkati Yang menjamin masa depan, memegang kasih buat yang berkat, membawa kemenangan kasih buat yang kasih. membawa Kau kelepatan yang baik, kesembuhan anugerah yang baik. bersyukur Tuhan Haleluya. bersyukur Allah yang baik. Mari katakan saudara, ku persembahkan Ku Tuhan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku, berikan berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat untuk kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. katakan sekali lagi, ku persembahkan Persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Ku berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat untuk kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. lakukan yang terbaik. Ku lakukan yang terbaik. Aku meninggikan Yesus, begitu mengasihimu. terima kasih Tuhan Thank you, Lord. untuk segala kebaikan, untuk semua yang sudah Kau lakukan bagi hidup kami. Kami mau bergantung penuh kepada Tuhan yang menyediakan jawaban bagi setiap kami. Dan hari ini juga kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang membawa kehidupan bagi setiap kami hari ini. Ada berkat yang baru, kebaikan yang baru, kasih, ada penyertaan, ada perlindungan. Dan kami melihat semakin naik kami, bukan turun, bersama dengan Kau. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin kasih judul untuk sermon ini adalah lebih besar keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, kita harus bisa membedakan kita sebagai anak Tuhan dengan dunia yang tidak mengenal Tuhan. Jika kita salah, maka anak Tuhan bisa hidup seperti dunia yang sebenarnya justru tidak membawa sukacita. Karena hanya di dalam Kristuslah beban kita yang berat justru digantikan dengan beban yang ringan dan enak. Bahkan ketika hidup kita susah, saudaraku, ketika kita lagi berat rasanya, saudara perlu tahu, tangan Tuhan sebenarnya sedang memegang kita yang membawa kemenangan. Gitu ya. Ia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan yang justru tidak ada pada dunia ini. Saya ingin share satu firman Tuhan, sebab kata firman Tuhan ya,
Jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar, lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Manusia, bahkan orang Kristen sekalipun, sangat mudah menyadari dan percaya bahwa karena dosa Adam, maka saya sekalipun belum berbuat dosa, sudah terhitung berdosa. Karena apa? Dosa Adam. Itu kira-kira ya. Tapi bukankah Kristus jauh lebih besar dibandingkan Adam? Sehingga saudara, oleh kebenaran Kristus, ketika ia membenarkan kita menjadi kutuk bagi setiap kita ketika ia mati di kayu salib, bukankah itu jauh lebih besar sebagai penebusan dibandingkan dengan apa yang sudah Adam melakukan? Itu sebabnya di dalam kekristenan, keselamatan yang saudara terima, kebenaran yang saudara terima, bukan karena apa yang saudara dan saya lakukan, tetapi karena apa yang saudara dan saya percayai. Perbuatan baik kita, kata firman Tuhan, di luar Kristus, ketika kita mengusahakannya sendiri, itu seperti kain kotor. Di zaman dahulu, orang mempersembahkan korban sebagai penebusan. Selama 1 tahun, mereka akan tertahan semua kesalahannya. Gitu kira-kira ya. Nah sekarang, berdasarkan penebusan Kristus, saudara dan saya dibenarkan 1 kali untuk selama-lamanya. Bagian kita adalah menyadari bahwa kita dibenarkan oleh Dia dan bukan karena perbuatan kita. Orang benar hidup oleh iman. Kita tidak lagi hidup berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percayai. Firman Tuhan juga berkata, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Kita tahu, kita percaya, nggak ada yang komplain mengenai hal ini ya. Tidak ada yang berdebat bahwa karena dosa Adam semua kita menerima penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Setiap saudara dan saya dibenarkan untuk hidup oleh perbuatan satu orang. Karena sama seperti ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi perhatikan saudaraku, saya bukan lagi orang yang dikasihi Tuhan karena perbuatan baik saya. Tetapi saya dikasihi Tuhan karena perbuatan baik Kristus. Saya sudah ditebus oleh Kristus, itu sebabnya firman Tuhan berkata kita ini diperdamaikan oleh Kristus. Antara kita dan Bapa diperdamaikan dengan tidak lagi melihat perbuatan. Jadi setiap kali Bapa melihat saudara dan saya, ia melihat penebusan Kristus di kayu salib. Saudara dan saya tidak lagi dikutuk, tetapi kita sekarang dibenarkan. Bukan karena perbuatan. Galatia 2:16 berkata, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi setiap saudara yang berkata bahwa tapi aku ini tidak layak, aku memang sudah seharusnya sakit karena memang kebiasaanku, aku ini melakukan ini dan itu, aku memang sudah senormalnya gagal karena aku sudah melakukan ini dan itu. Saudara, di dalam Kristus kita semakin naik dan bukan turun, bukan berdasarkan apa yang sudah kita perbuat, tetapi berdasarkan apa yang kita percayai. Setiap perbuatan saudara memang ada konsekuensinya gitu ya. Kalau saudara ambil pisau dan kemudian menggores tanganmu, ia akan berdarah gitu. Tetapi di dalam Kristus, firman Tuhan dengan jelas berkata, ia menyediakan kesembuhan, ia menyediakan pemulihan, ia menyediakan keselamatan, bahkan bukan karena perbuatan, tetapi karena apa yang sudah Yesus lakukan sebagai penebusan bagi setiap kita. Di firman Tuhan juga dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi kan ada dong perbuatan kita, itu bukan hasil usahamu, kata firman Tuhan ya.
Itu adalah pemberian Allah. Jadi keselamatan itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan hal ini saudara. Setiap apa yang saudara hidupi sekarang, entah itu bisnismu, entah itu studimu, memang kita yang melakukannya, tetapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Engkau sehat karena kebaikan Tuhan. Kau pulih karena kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, jika kita mengandalkan perbuatan kita, maka kamu lepas dari Kristus, kata Galatia 5 ayat 4, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Karena dasar dari hukum Taurat itu saudara bukan iman. Tetapi orang benar itu hidup karena iman. Dasar dari hukum Taurat adalah perbuatan. Tetapi dasar dari kasih karunia adalah iman yang bekerja karena kasih di dalam Kristus. Sehingga justru karena kasih karunia Tuhanlah kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar. Ini penting sekali kita mengerti. Supaya ketika kita tahu kita dibenarkan, maka saudara dan saya menjadi layak untuk diberkati, layak untuk dipulihkan, layak untuk menerima semua janji-janji Tuhan. Ketika kita dibenarkan, hidup sebagai orang benar, maka oleh bilur-bilurnya saudara sudah sembuh. Ketika saudara adalah orang benar, maka janji yang diberikan Tuhan bagi setiap kita, janji kesehatan, janji pengangkatan semakin naik dan bukan turun, janji peninggian, janji pemulihan dan kemenangan, itu layak kita terima. Saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena penebusan Kristus di kayu salib. Itu sebabnya kita sekarang adalah anak saudara, kita bukan lagi hamba. Jika kamu bukan lagi hamba melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Tahu gak saudara bahwa ahli waris itu memang karena umur, bukan karena apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan mendengarkan orang lagi yang berkata bahwa kamu harus lakukan ini supaya layak di hadapan Tuhan. Tidak, yang kamu perlu lakukan adalah beriman. Karena tanpa iman tidak mungkin Tuhan berkenan. Ini penting sekali kita mengerti saudara. Jangan bergaul dengan dunia ini, hidup seperti dunia ini, karena pengajaran di dunia sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita share di gereja. Karena pengajaran dunia berbeda sekali dengan apa yang saudara dengarkan di sermon kita Selamat Pagi Roh Kudus ini misalnya. Dunia selalu berkata kamu harus bekerja keras mati-matian, kamu harus mengusahakan dan kadang berhasil, kadang gagal. Untuk berhasil lebih besar, kamu harus mengorbankan lebih besar. Justru dalam firman Tuhan dikatakan segala hal dapat kamu lakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Berbeda sekali saudara. Supaya saudara tidak mengambil quote-quote kosong yang sepertinya berhikmat tetapi dari dunia ini. Tapi saudara kemudian mengambil quote yang adalah firman Tuhan yang hidup dan tidak pernah gagal. Hari ini ada pengharapan yang baru untuk setiap saudara. Selalu ada pengharapan, tidak mungkin gagal. Jangan dengarkan orang yang bilang malah menceritakan masa lalu saudara. Justru di dalam Tuhan Ia memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara punya dosa, saudara punya kesalahan, semua kita punya kesalahan. Tetapi bukankah Tuhan berkata, saya tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaranmu. Di hadapan Dia, kita orang benar. Bagian kita percaya. Itu sebabnya supaya saudara bisa percaya, hafalkan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam dan perkatakan. Supaya firman itu yang mengubahkan saudara, pemikiranmu, hatimu, perasaanmu, dan tindakan. Mari kita berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Kami bukan orang-orang yang gagal. Kami mungkin telah membuat pilihan yang salah, tetapi bersama Tuhan, justru Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap engkau yang sakit, sudah ada janji Tuhan kesembuhan bagi setiap engkau. Karena firman Tuhan itu adalah obat bagi setiap saudara. Jauh lebih manjur dari obat dari manapun. Sudah ada berkat
sudah ada penjagaan dan perlindungan sehingga tidak ada yang dapat mengancam saudara. Sebabnya Daud berkata, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Allah di pihak kita selalu, karena kita adalah orang yang dibenarkan oleh penebusan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau saja kami aman. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh, mari kita katakan. Ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku, Berikan berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat untuk kerajaan-Mu. Ku lakukan yang Mari kita katakan sekali lagi. Deklarasikan ini. Ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu, Tuhan, sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Inilah hidupku. Berikan Tuhan. Berikan Tuhan segala yang terbaik di hidupku ini. Pakailah jadi alat untuk kerajaan-Mu. Ku lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ku lakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau, Raja kami. Diberkatilah saudara dimanapun engkau berada. Harimu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, kemurahan kebajikan mengikuti engkau. Rahmat-Nya tidak pernah meninggalkan engkau. Perkataanmu, mengucapkan perkataan pengharapan, tindakanmu sesuai dengan firman Tuhan, kau diangkat dan bukan turun. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. Terima kasih untuk setiap kita. Dan kita encourage supaya setiap saudara yang sudah mendengarkan sermon ini, kita bisa share linknya ke grup WhatsApp kita mungkin, atau ke beberapa orang yang kita kasihi, supaya semakin banyak orang yang menerima Injil kebaikan Tuhan. Untuk setiap saudara juga yang ingin mendengarkan sermon dari GKKD Shouters, saudara bisa dengarkan di Spotify Shouters Sermon, atau di channel YouTube ini, baik itu di Ibadah Minggu maupun di Selamat Pagi Roh Kudus setiap hari Selasa dan juga Kamis. Juga kita bisa share beban doa, saudara bisa tuliskan di comment section beban doa, dan kita harapkan juga supaya saudara bisa menonton, dan nanti ketika didoakan saudara juga bisa mengaminkan, karena doa tidak diwakilkan gitu saudara ya. Dan yang terakhir, untuk setiap kita yang mau support pelayanan ini, ada nomor rekeningnya, saudara bisa support supaya pekerjaan Tuhan bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita.